Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran IPA semester genap kelas 9. Bagi yang sudah memiliki buku LKS, bisa dibuka LKS-nya. Semester ini kita ada 5 bab. Sebelum kalian mengikuti ujian. Bab pertama adalah mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Berbicara tentang magnet, kita mulai dengan teori dasar kemagnetan. Nah, teori dasar kemagnetan ini ada 4. Yang pertama mengenai konsep kemagnetan, lalu teori kemagnetan bumi, kemudian induksi magnet dan gaya Lorentz, dan kemagnetan dalam produk teknologi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kemagnetan. Nah, apa itu magnet? Nah, magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Gejala dan sifat yang dimiliki oleh magnet itulah yang disebut dengan kemagnetan. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah macam-macam magnet. Nah, macam-macam magnet ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan asal dan cara membuatnya. Magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yang kedua adalah berdasarkan bahan penyusun. Nah, berdasarkan bahan penyusun ini, magnet dibagi menjadi 2, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat menarik bahan lain. Nah, berdasarkan kuat lemahnya gaya tarik magnet, bahan magnetik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat. Contohnya adalah besi, baja, atau kobalt. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, natrium. Yang ketiga adalah diagmanetik, yaitu bahan yang sedikit mengalami tolakan magnet. Contohnya adalah emas, tembaga, dan seng. Kemudian ada juga yang namanya bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah kertas, plastik, kayu, ataupun yang lainnya. Nah, untuk sifat magnetik, seperti yang kalian tahu saat kalian pelajari di kelas 5 SD, magnet itu kutubnya ada 2. Ada kutub selatan dan ada kutub utara. Nah, sifat magnetik, jika kutub-kutub yang berbeda jenis didekatkan, seperti ini selatan dan utara, maka akan terjadi tarik-menarik. Namun, jika kutub yang senama didekatkan, misalnya selatan dengan selatan, maka akan terjadi tolak-menolak. Jadi diingat, sifat magnetik itu ada 2. Jika sama kutubnya, maka terjadi tolak-menolak. Jika berbeda, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian mengenai cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama adalah digosok. Kemudian yang kedua, ini gambar menceritakan tentang induksi. Jadi, magnet didekatkan dengan besi atau baja. Karena di magnet ini utaranya di atas, maka otomatis kalau didekatkan seperti ini, yang bagian atas ini utara, yang di bagian bawah ini adalah selatan, mengikuti dengan atasnya. Dan yang ketiga, caranya adalah dialiri dengan arus listrik. Jadi ada 3 cara untuk membuat magnet: digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Kemudian mengenai penerapan elektromagnetik. Pemanfaatannya itu ada 4. Yang pertama, diterapkan di bel listrik, kemudian pesawat telepon, relay, dan yang terakhir adalah loudspeaker. Ada cara membuat, berarti ada cara menghilangkan sifat magnetik. Cara menghilangkan sifat magnetik itu ada 3 juga. Yang pertama adalah dipukul. Kemudian yang kedua adalah dibakar.
Dan yang ketiga, sama dialiri arus listrik. Bedanya, kalau cara membuat itu dialiri arus listrik DC. Kalau menghilangkan berarti dialiri arus listrik AC. Kemudian cara menyimpan magnet. Nah, untuk menyimpan magnet, itu magnet memerlukan angker atau sepotong besi. Nah, ini adalah angker yang dipasang pada kutub magnet. Mengapa harus dipasang? Apa tujuannya? Nah, pemasangan angker bertujuan untuk mengarahkan magnet elementer hingga membentuk rantai tertutup. Kemudian tentang medan magnet dan garis gaya magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi magnet. Nah, kalau garis gaya magnet itu menjelaskan mengenai sifat kutub magnet. Ini adalah garis gaya magnet dan medan magnet itu di sekitar sini. Kemudian tentang teori kemagnetan bumi. Nah, teori kemagnetan bumi ini ada dua. Yang pertama, bumi sebagai magnet. Nah, bumi merupakan sebuah magnet yang sangat besar yang kutub-kutubnya tidak berimpit dengan kutub-kutub bumi. Jadi dia sedikit menyimpang, nah, seperti ini. Jadi kalau bumi utaranya di sini, kalau magnet sedikit menyimpang sini. Nah, sudut antara kutub utara bumi dengan kutub utara magnet itu adalah deklinasi. Sementara inklinasi yaitu garis khatulistiwa kan lurus nih seperti ini. Nah, karena kutub utaranya agak melenceng, berarti sudut yang berbentuk antara garis cakrawala dengan kutub utara magnet itu yang disebut dengan inklinasi. Lanjut kita ke induksi magnet dan gaya Lorentz. Untuk induksi magnet, kalian bisa baca di LKS kalian pada halaman 14. Nah, untuk gaya Lorentz itu kita kembali kepada hitungan. Untuk pertemuan kali ini ada dua rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu rumusnya gampang, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. F adalah gaya Lorentz, satuannya adalah N. B adalah kuat medan magnet, satuannya adalah T atau Tesla. I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan L adalah panjang, satuannya adalah meter. Ini berlaku jika dalam soal tersebut tidak ada sudut. Jika ada sudut, maka ditambahkan di belakang L-nya ini adalah sin sudut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Hitunglah besar gaya yang diterima kawat penghantar jika panjang kawat 10 meter dan berarus listrik 5 mA dalam medan magnet 8 Tesla. Diingat dalam soal ini semua satuan harus sama dengan yang dirumus. N, T, A, M. Nah, di soal ini ada yang tidak sama yaitu 5 mA. Kalau dalam rumus itu ampere. Dalam contoh soal dia miliampere, berarti 5 miliampere harus diubah ke ampere. Kalian yang kelas 1-nya saya ajar harus ingat bagaimana tangga dari ampere ke miliampere. Naik apa turun? Kalau naik bagaimana? Kalau turun bagaimana? Kita langsung ke penyelesaiannya. Berarti diketahui L sama dengan 10 meter. I sama dengan 5 mA. Diubah menjadi ampere berarti dia naik. 5 miliampere ke ampere naik 3 tangga. Berarti 5 dibagi 1000. Jawabannya 0,005 ampere. B adalah 8T. Yang ditanya adalah gaya Lorentz. Berarti jawabnya F sama dengan B dikali I dikali L. B-nya 8. I-nya 0,005, L-nya 10. Nah, ini langsung dikalikan saja. Jadi jawabannya adalah 0,4 N.
Nah, apa jadinya kalau ada sudut? Misalnya soalnya kita samakan saja, tapi di belakangnya ada tertulis pada sudut 90 derajat. Sama dengan soal sebelumnya, diketahuinya sama, ada L, ada I, ada B. Dan tambahkan berarti sudut sama dengan 90 derajat. Ditanya adalah gaya Lorentz, berarti jawabnya F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin sudut. B-nya 8, I-nya 0,005, L-nya 10, sin 90. Nah, ingat sin 90 ini berapa? Sin 90 adalah 1, berarti 8 dikali 0,005 dikali 10 dikali 1. Jawabannya 0,4 N. Kemudian lanjut ke penerapan gaya Lorentz. Jadi penerapan gaya Lorentz ini berlaku pada dua alat, yaitu motor listrik dan galvanometer. Untuk induksi elektromagnetik yang terpenting ada 3. Yang pertama adalah GGL induksi. Nah, faktor yang mempengaruhi GGL induksi ini yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah jumlah lilitan, kemudian ada kekuatan magnet, dan yang keempat memasukkan inti besi lunak ke kumparan. Untuk lilitan pada induksi elektromagnetik ini dibagi menjadi 2. Ada lilitan primer, satuannya adalah NNP, simbolnya adalah NP, dan lilitan sekunder, simbolnya adalah NS. Lanjut ke hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday mengenai induksi adalah GGL induksi timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Dan secara matematis, hukum Faraday itu dituliskan dengan E ini untuk lambang GGL induksi, satuannya adalah volt, sama dengan negatif N adalah lilitan. Kemudian delta flux magnetik dibagi delta T. Delta T ini adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soalnya, sebuah kumparan terdiri dari 600 lilitan mengalami perubahan garis gaya magnet dari 9 kali 10 pangkat negatif 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Tentukan besar GGL induksi yang ditimbulkan. Jadi kita diketahui dulu. Lilitan, tadi N simbolnya, berarti N sama dengan 600. Kemudian garis gaya magnet. Lambangnya seperti ini. Ini 9 kali 10 pangkat negatif 5. Karena pertama kali ditemui, maka kita tulis garis gaya yang pertama 9 kali 10 pangkat negatif 5 WB. WB itu Weber. Kemudian garis gaya magnetik yang kedua 4 kali 10 pangkat negatif 5 WB. Kemudian selang waktu berarti delta T 0,015 sekon. Yang ditanya adalah E. Berarti langsung masukkan rumusnya. Negatif N dibagi garis gaya magnet per delta T. Delta N-nya itu 600. Kemudian ingat kalau delta itu yang besar, yang kedua dikurangi yang pertama. Jadi yang kedua itu 4 kali 10 pangkat negatif 5 dikurang 9 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi 0,015. Hasilnya adalah 2 volt. Nah, selesai. Langsung ke soal. Ada 7 soal, silahkan kalian kerjakan. Yang nomor 1 LKS halaman 24 bagian B nomor 3. Nomor 2 itu LKS halaman 24 bagian B nomor 4. Kemudian LKS halaman 28 bagian A nomor 17, 18, 19, 20, 21. Tidak perlu tulis soal, cukup tulis diketahui, ditanya, dijawab. Kumpulkan pada hari Sabtu ditulis, dikerjakan di buku latihan IPA
dan dikumpulkan ke sekolah pada tanggal 9 Januari 2021. Saya tunggu dari jam 8 sampai jam 10. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.